Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan berita horor. Kali ini akan menceritakan sebuah kisah nyata pengalaman keluarga tentang seseorang yang mengobati karena santet. Kisah ini diambil dari Kaskus dengan ID Antokoplak. Ini adalah kelanjutan dari bagian 5 sebelumnya. Buat yang baru bergabung bisa baca dulu bagian 1 dan 5 lewat link di deskripsi ini. Santet. Jika saya memberitahukan siapa pelakunya, apa yang akan kalian lakukan? Tanya bapak saya kepada warga yang berkumpul di sana. Tentu saja kita akan menangkapnya. Masalah pengadilan kita tentukan nanti. Apa mau kita adil sendiri atau dibawa ke kantor polisi? Nyeletuk salah satu warga. Memang kalian bisa menjamin bahwa ucapan saya benar? Jawab bapak. Tentu saja, bapak kan seorang ahlinya, seorang dukun. Jawab warga lainnya yang sepertinya tampak bersemangat. Baik, pertama saya sangat tidak nyaman dibilang seorang dukun karena saya tidak mau membuka praktek. Saya hanya berniat membantu Asep karena kasihan melihat istrinya. Kedua, apa bapak-bapak di sini punya bukti penguat bahwa ucapan saya benar? Setiap warga saling berpandangan. Wajah mereka nampak kebingungan termasuk juga Pak Lurah. Tentu saja ucapan bapak benar. Jika bapak saya menyebutkan nama baru, sama sekali tidak akan menyelesaikan masalah. Tapi hanya mengalihkan kebencian pada orang baru lainnya. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang Pak Lurah? Ucap warga yang tampak tidak sabar. Pak Lurah masih diam dan belum mengambil keputusan. Sementara warga sibuk berbisik-bisik berbicara di belakang, saling bertukar pendapat apa yang seharusnya mereka lakukan. Musyawarah ini berjalan begitu alot sehingga tak terasa adzan maghrib terdengar. Begitu adzan selesai berkumandang, tiba-tiba Pak Lurah bangun dari duduknya. Bisik-bisikan di belakang seketika terhenti. Semua mata tertuju kepada Pak Lurah. Begini saja, agar cepat beres dan tidak ada lagi kecurigaan. Bagaimana kalau si Mardi disumpah pocong? Pernyataan Pak Lurah membuat kaget semua orang. Bila kamu benar-benar tak bersalah seharusnya tidak keberatan Mardi, ucap Pak Lurah menatap Kang Mardi, yang kemudian disusul gemuruh warga mengiyakan pendapat Pak Lurah tersebut. Tentu saja saya tidak keberatan, jawab Kang Mardi dengan sedikit ragu. Mungkin dia merasa merinding mendengar nama sumpah pocong ini yang jarang dilakukan. Akhirnya keputusan Pak Lurah bisa sedikit meredam rasa kesal warga, termasuk Kang Asep mungkin. Setelah itu Pak Lurah mengumumkan bahwa sumpah pocong akan dilakukan setelah adzan Isya di masjid. Kemudian ia memerintahkan beberapa warga untuk menyiapkan apa saja yang dibutuhkan untuk kelangsungan sumpah pocong ini nanti. Seperti kain kapan. Sebenarnya Bapak mau berpendapat, tapi melihat antusias warga yang begitu bersemangat, maka Bapak memutuskan untuk setuju saja. Setidaknya kecurigaan ini tidak berakhir dengan kekerasan. Saya tidak terlalu paham dengan konsep sumpah pocong. Tapi pendapat beberapa orang sumpah ini ada karena pencampuran agama dan tradisi budaya ketimuran, khususnya di Pulau Jawa. Menurut kepercayaan warga setempat, sumpah pocong dilakukan oleh seseorang yang dicurigai berkata bohong. Konon, bila si pembohong melakukan sumpah pocong, maka kesialan atau bahkan bencana bisa menyelimutinya seumur hidup. Sumpah ini dianggap bisa menyelesaikan masalah yang tidak bisa diselesaikan di pengadilan. Tapi di era modernisasi seperti sekarang, rasanya jarang orang melakukan cara-cara seperti ini. Sekitar setengah 8 malam, banyak warga berkumpul di halaman depan masjid. Mereka penasaran dengan kejadian langka seperti ini. Entah bagaimana caranya kabar tentang sumpah pocong ini cepat sekali merebak di kalangan warga. Kang Mardi yang baru selesai dimandikan, kini tubuhnya sedang dibungkus dengan kain kapan. Melihat pemandangan seperti ini tentu saja membuat bulu kuduk saya merinding. Setelah tubuhnya selesai diikat dengan tali pocong, tubuh Kang Mardi dibopong ke tengah masjid. Sumpah siap diucapkan, semua warga menyaksikan dengan tegang.
Namun tiba-tiba terdengar teriakan anak kecil dari luar rumah. Kang Asep, Kang Asep, Kang Asep. Semua orang perhatiannya teralih ke arah pintu pagar masjid, melihat seorang anak kecil sedang ngos-ngosan memanggil-manggil nama Kang Asep. Kang Mardi yang sedang terlentang pun ikut-ikutan bangun sehingga membuat orang yang berada di depannya meloncat kaget. Kang Asep yang merasa dirinya dipanggil langsung menghampiri anak kecil yang ternyata anak tetangganya tersebut sembari bertanya, ada apa sebenarnya? Teh Rati lari keluar rumah nggak tahu kenapa seperti orang kesurupan, ucap anak kecil dengan nada terbata-bata berusaha mengatur napasnya. Tanpa pikir panjang, Kang Asep segera berlari menuju rumahnya. Seketika juga beberapa orang yang berada di masjid termasuk Pak Lurah segera menyusul Kang Asep meninggalkan Kang Mardi yang masih duduk kebingungan dalam kondisi tubuh terikat dalam kain kafan. Saya dan Bapak juga ikut pergi, sedangkan orang-orang yang berkumpul di sana ada yang pulang karena ketakutan, sebagian lagi ada yang pergi menyusul karena rasa penasaran. Ketika kami sampai di rumah Kang Asep, terlihat ibu mertuanya sedang menangis. Menurut mertua Kang Asep, ketika Teh Rati sedang duduk menonton TV, tiba-tiba ada suara anjing yang menggonggong keras dan tak henti-hentinya di luar rumah. Karena ibunya takut dengan anjing, maka Teh Rati yang berinisiatif pergi ke halaman untuk mengusirnya. Namun selang beberapa menit, Teh Rati tak juga kembali masuk ke dalam rumah. Lalu ibu pergi keluar rumah untuk menyusulnya, tapi Rati tidak ada dan menurut tetangga tadi Rati terlihat berlari sambil memegang batu mengejar anjing hitam ke arah barat. Ucap mertua Kang Asep yang kemudian menangis kembali. Kang Asep yang hendak pergi karena emosi ditahan beberapa warga. Kata Pak Lurah sebaiknya kita melakukan pencarian bersama-sama. Sekitar 20 orang yang dipimpin Pak Lurah siap untuk melakukan pencarian. Sementara Bapak mengajak saya pulang setelah berpamitan dengan Kang Asep. Kata Bapak dia akan membantunya dengan cara lain. Antar Bapak ke rumah Hati Merah, ucap Bapak kepada saya. Tanpa banyak bertanya, saya menarik gas meluncur menuju rumah Ki Merah. Sekarang saya merasa yakin mungkin Ki Merah lah pelakunya. Dia telah memanfaatkan kesempatan ketika Teh Rati ditinggalkan oleh suaminya untuk melancarkan serangannya tadi. Memang Ki Merah itu siapa, Pak? Di perjalanan untuk menghilangkan perasaan tegang, saya bertanya. Mau masih ingat dengan cerita Bapak tentang Teh Maria? Bapak malah balik bertanya. Menurut Bapak, Ki Merah sejak muda memang gemar mengulik ilmu-ilmu kebatinan. Waktu itu Bapak masih remaja. Masih ingat ketika Kang Solihin hampir saja membunuh seorang pria yang diduga menyantet istrinya. Menurut Bapak orang tersebut adalah Ki Merah. Memang waktu itu tidak ada bukti yang kuat. Tapi berdasarkan desas-desus yang beredar di kalangan warga meyakini bahwa Ki Merah memang pelakunya. Bagaimana Bapak yakin waktu itu kalau Ki Merah orangnya? Saya masih penasaran. Bapak saya menceritakan bahwa kakek saya lah yang memberitahunya. Waktu itu kakek saya baru pulang dari sawah malam-malam habis mengairi sawah. Ketika lewat di belakang rumah Kang Solihin sama-sama dalam redupnya lampu bohlam, dia melihat seorang pria sedang menggali tanah. Karena penasaran dan curiga, kakek saya bersembunyi di balik semak-semak mengawasi. Mungkin sekitar 5 menit berlalu dan lubang itu telah selesai. Pria itu kemudian mengeluarkan bungkusan kain putih dari sakunya, yang kemudian ia masukkan ke dalam lubang galian yang baru dibuatnya. Saya melihat sosok pria tersebut berbalik badan. Dia yakin wajah itu adalah wajah Ki Merah. Dan keesok harinya terjadi mengerikan. Teh Maria terjadi. Kakek saya merasa berdosa juga karena tidak bisa berbuat apa-apa. Mengingat bila dia jadi saksi pun tanpa bukti yang kuat pengadilan akan tetap tidak percaya. Kenapa Ki Merah melakukan itu pada Teh Maria, Pak? Tanya saya masih penasaran. Menurut Bapak tak ada yang tahu apa motif dibalik penyantetan Teh Maria waktu itu. Ada yang bilang dia cemburu karena Ki Merah menaruh hati sama Teh Maria. Ada yang bilang keluarga Kang Solihin berselisih dengan keluarga Ki Merah tentang batas kebun mereka. Tapi ada yang bilang juga itu hanya kegilaan Ki Merah waktu muda yang ingin mencoba ilmu kebatinan yang baru dipelajarinya.
Ada yang pasti, kabar itu simpang siur. Hanya Ki Merah sendiri yang tahu alasannya. Mengerikan kalau yang terakhir menjadi alasan Ki Merah menyantet orang. Gila benar, psikopat akut. Sungguh merinding saya mendengar ada jenis orang seperti itu di muka bumi ini. Terus kenapa Bapak sekarang bisa yakin kalau yang mengguna-guna teh rati adalah Ki Merah? Tanya saya. Kakek saya pernah bilang kepada Bapak bahwa ilmu seperti ini sangat sulit untuk dikuasai. Hanya satu orang yang kenal yang bisa melakukan jenis ini. Dan satu lagi menurut Bapak saya, institusi dan hasil penerawangannya selalu mengarah ke Ki Merah. Tidak terasa dalam obrolan panjang itu, akhirnya kami tiba di depan rumah Ki Merah. Saya kira Bapak akan langsung melabrak, marah-marah dan menendang pintu rumahnya. Jadi nyatanya Bapak bertamu dengan sopan. Dia mengetuk pintu masuk dengan pelan sambil mengucapkan salam. Istri Ki Merah menyambut dengan ramah. Kami dipersilakan masuk. Segelas teh hangat dan keripik pisang disajikan sambil menunggu Ki Merah datang. Setelah Bapak dan Ki Merah duduk berhadap-hadapan, Bapak langsung mulai berbicara. Saya mohon Ki, siapapun yang menyuruh Aki tolong hentikan. Saya sudah tak tega melihatnya. Apa maksudmu? Jawab Ki Merah sambil cengengesan. Sudah Ki, kita tidak usah berpura-pura lagi. Raut wajah Ki Merah berubah menjadi serius. Mungkin dia sudah tak bisa lagi menyepelekan Bapak sekarang. Setelah memuji kejelian Bapak, Ki Merah mulai bercerita. Sebenarnya aku tak mau lagi menggunakan ilmu seperti ini. Kau tahu sendiri akibat ulahku di masa lalu. Aku sudah dicap jelek oleh masyarakat di sini. Dikucilkan, disepelekan, bahkan dipandang kriminal. Mereka hanya bisa menghakimi tanpa pernah tahu alasanku melakukannya dulu. Ucap Ki Merah. Ada seorang pria umurnya mungkin sama denganku. Dia mendatangiku malam-malam dan menceritakan masalahnya dengan gamblang. Aku tak tega mendengarnya. Setelah mendengar ceritanya itu, aku merasa menjadi diriku yang dulu. Dia memiliki nasib sepertiku. Iblis dalam diriku muncul kembali hingga aku mengiyakan permintaannya. Lanjut Ki Merah. Memang apa yang pria itu ceritakan? Apa dia punya masalah dengan keluarga si Asep? Saya ingin mendengar alasannya. Bapak bertanya. Ketika hendak berbicara, Ki Merah mengajak Bapak saya ke ruangannya. Kata dia sebaiknya ini dibicarakan 4 mata saja. Sial, padahal saya sangat penasaran. Sementara Bapak pergi ke dalam dengan Ki Merah. Saya menunggu di ruang tamu sambil ngemil keripik pisang. Saya kira Ki Merah bakal seperti di film-film horor, bengis dan juga congkak. Tapi sikapnya sama saja seperti orang pada umumnya. Malah bisa dibilang ramah, apalagi istrinya yang sudah menyajikan cemilan ini. Mungkin sekitar 15 menit berlalu, Bapak saya kembali bersama Ki Merah. Mereka langsung duduk di kursi seperti semula. Terlihat ada ketegangan di wajah mereka. Apa yang sebenarnya telah terjadi? Apa di dalam tadi mereka bertengkar? Jadi, kalau bukan Aki, apa ada orang lain? Bapak mulai berbicara. Aku mengaku memang sudah mengganggu keluarga si Asep. Tapi sasaranku memanglah si Asep itu sendiri, bukan istrinya. Malam itu aku mengirim 2 demit untuk membawa jiwa si Asep. Hanya untuk memberi pelajaran. Aku bersumpah tidak ada sedikit pun niat untuk memeduhnya. Tapi yang kena malah istrinya. Karena terlanjur sudah terjadi. Aku pikir bila istrinya menderita maka si Asep juga akan merana. Aku juga yang mengirim peliharaanku untuk menghalang-halangimu saat kamu hendak pergi membantu si Asep. Jawab Ki Merah. Saya tiba-tiba jadi teringat kejadian di kebun itu. Saat anjing hitam yang mau menerkam Bapak. Jadi itu memang benar ulahnya Ki Merah. Dan Aki juga yang hendak berniat mencelakakan keluarga saya. Saat saya berhasil menyadarkan kembali si Rati, ada Bapak mulai naik. Aku memang mengirim peliharaanku untuk mengawasimu, tapi tidak memerintahkannya untuk mengganggumu. Istri saya diteror Ki, sampai dia jatuh sakit. Aku bersumpah demi apapun, hanya memerintahkan peliharaanku mengawasimu, bukan untuk mengganggumu. Aku mengawasimu hanya karena kagum padamu.
Soalnya orang biasa sepertimu bisa melakukan upacara jemput lelembut. Usiamu terlalu muda untuk menguasai ilmu semacam itu, ucap Kimera. Entah sebuah kebenaran atau ini hanya pembelaannya saja, saya tidak tahu. Kemudian Bapak menyuruh saya untuk menceritakan apa yang dialami ibu. Saya bercerita kepada Kimera tentang ibu yang melihat sosok wanita di kamar mandi dan sosok lainnya yang menjelma menjadi teman ibu yang sudah meninggal. Baiklah, saya akan mempercayai Aki kali ini, tapi saya mohon beritahu kemana Aki membawa lagi Rati sekarang. Apa maksud membawa lagi Rati? Kimera tampak terkejut. Kimera malam itu memang memerintahkan peliharaannya untuk mendatangi rumah Asep, tapi untuk mengambil pocongan yang ia telah tanam di halaman rumah. Dia tersadar bahwa perbuatannya salah, karena setelah melakukan perbuatan keji itu lagi, dia selalu dihantui bayang-bayang Teh Maria. Setiap malam wajah Maria selalu menghantuiku. Saat tidur dia masuk dalam mimpiku. Saat sedang diam dia masuk dalam ingatanku. Dan saat aku bekerja dia menyusup dalam bayang-bayang. Kini aku sadar ternyata balas dendam tak membuahkan hasil kepuasan, tapi malah penyesalan, ucap Kimera. Walaupun harus mengecewakan kliennya itu, Kimera mengambil risiko. Dia mengembalikan uang yang telah diberikan, walaupun niat awal Kimera membantu bukan karena uangnya, tapi lebih kepada alasannya. Kita tentu selalu ingat jika ada orang yang senasib sama. Kita seakan memiliki ikatan emosional dengan orang tersebut, hingga kemudian menimbulkan rasa empati seperti mengasihi diri sendiri. Malam itu Kimera mengaku dia telah berhenti urusannya dengan Klin dan keluarga Kang Asep. Tidak ada lagi permainan, tidak ada lagi gangguan. Bahkan dia menyesal telah belajar ilmu seperti itu. Entah benar atau tidak ucapan yang dikatakan Kimera itu. Tapi dilihat dari wajahnya tampak sekali penyesalan yang sangat dalam. Kadang saya merasa kasihan, mungkin seumur hidupnya Kimera menderita dibayang-bayangi dosa masa lalunya. Jadi anjing hitam yang dikejar Rati itu bukan atas perintah Aki. Sudah aku bilang, aku hanya memerintahkan peliharaanku untuk mengambil benda yang aku tanam, bukan untuk mengganggunya. Tapi kalau dia menggonggong dan sekarang dikejar oleh istrinya si Asep, aku tidak tahu, jawab Kimera. Sosok seperti apa yang ibu lihat? Tanya Kimera kepada. Astagfirullah. Belum sempat aku menjawab pertanyaan Kimera, Bapak sudah memotong. Tiba-tiba saja Bapak teringat dengan sosok wanita Teh Rati lihat ketika Bapak melakukan jemput lelembut. Deskripsi ibu yang ibu sebutkan tentang sosok wanita tersebut sama persis dengan yang Teh Rati ceritakan sebelumnya. Bapak menepuk jidat, katanya jangan-jangan dia melakukan kesalahan. Bapak bilang mungkin ada arwah yang ikut dan menempel ke tubuh Teh Rati saat diajak keluar. Karena takut terjadi sesuatu, Teh Rati, usai berbincang dengan Kimera, Bapak berpamitan untuk kembali ke rumah Kang Asep. Bapak mengerti Kimera tidak mau lagi terlibat dengan urusan seperti ini, walaupun masih tanggung jawabnya karena telah memulai kekacauan ini. Kimera meminta tolong kepada Bapak untuk menyelesaikan masalah ini. Dia siap untuk dimintai bantuan bila Bapak membutuhkannya. Tapi kalau harus terlibat secara langsung sepertinya sekarang dia takut hanya akan menimbulkan masalah baru saja. Saya dan Bapak pergi kembali ke rumah Kang Asep. Sesampainya di sana, di rumah Kang Asep hanya ada ibu mertua dan adik iparnya saja. Menurut adik iparnya, Teh Rati masih belum ketemu. Warga yang dipimpin Pak Lurah masih berusaha mencari. Terakhir katanya, Teh Rati terlihat pergi ke arah pesawahan. Saya dan Bapak segera menyusul setelah meminjam senter. Suasana kampung benar-benar sepi, tapi untungnya tidak terlalu gelap karena di langit bulan terlihat sempurna. Di bawah bayang-bayang bulan yang terhalang pohon-pohon besar yang menjulang, saya dan Bapak berjalan perlahan sambil mengarahkan senter ke semak-semak. Kami berniat menyusul rombongan Pak Lurah ke arah sawah. Begitu kami keluar kampung dan berjalan menuju pesawahan, terdengar lolongan anjing dari kejauhan. Saya dan Bapak saling berpandangan. Dari mana suara anjing itu berasal?
Kolongan itu terdengar sekitar 3 kali, kemudian lenyap bersama angin malam. Kenapa rombongan Pak Lurah tidak terlihat juga ya Pak? Bapak tidak menjawab pertanyaanku. Mulutnya tampak komat kamit, mungkin sedang melafalkan doa. Saya tidak bisa mengganggunya kalau Bapak sedang begitu. Saya berkonsentrasi untuk berjalan di pematang sawah yang licin. Angin sepoi-sepoi yang membuat bulu kuduk merinding. Pemandangan di sekitar hanya terlihat beberapa orang-orangan sawah yang dipasang petani untuk mengusir burung. Tapi jujur dalam samar-samar cahaya bulan, sosok orang-orangan sawah yang tertiup angin tampak seperti manusia yang melambai-lambai dari kejauhan. "Ikut Bapak Jang," ucap Bapak tiba-tiba. Setelah kami berjalan cukup lama dan belum bertemu juga dengan rombongan Pak Lurah, saya berjalan mengikuti Bapak menuju sebuah saung kecil di tengah sawah. Saya kira Bapak hendak mengajak saya beristirahat. Tapi begitu kami sampai beberapa meter lagi dari saung, terdengar suara lengkingan anjing yang amat lirih dan pelan. Bapak mengarahkan senter ke arah saung, tapi tidak terlihat apapun di sana. Kami berjalan pelan sambil terus memperhatikan. Begitu cahaya senter Bapak menyorot ke arah kolong saung, terlihat sesosok tubuh dengan rambut tergerai sedang jongkok membelakangi kami berdua. Bapak mematikan lampu senternya. Kami berdua jongkok sambil berjalan perlahan. Rupanya sosok itu belum sadar dengan kedatangan kami berdua. Saya mengira mungkin itu semacam makhluk kejadian yang baru keluar malam-malam. Ini sudah hampir jam 10. Atau mungkin itu arwah yang kebetulan sekelebat kami lihat. Tapi begitu saya mendongak kepala, sosok itu masih terlihat di sana. Saya dan Bapak masih tetap mengawasi. Perlahan sosok itu merayap dari luar. Kakinya nampak sedang menjepit sesuatu. Tapi begitu kami memperhatikan dengan sesama, tiba-tiba kepalanya berputar berpelan. Hingga akhirnya kami bertatapan. Itu Teh Ratih dengan wajah menyeramkan. Matanya melotot tajam ke arah kami. Karena sudah ketahuan kami beranjak berdiri. Tapi Teh Ratih masih jongkok. Kakinya menjepit kepala anjing hitam. Terlihat baju dasar yang ia kenakan robek dan ada bercak-bercak darah di pahanya. Pun terlihat lokai gores bekas cakaran kuku anjing. "Lepaskan anjing itu Ratih," perintah Bapak. Namun Teh Ratih tidak menjawab. Dia malah meludah ke arah Bapak. Kemudian Teh Ratih mengambil batu seukuran mangkok di sampingnya. Dengan sekali ayun ke atas batu tersebut, ia hantamkan ke kepala anjing yang ia jepit. Cerat! Seketika darah muncrat kemana-mana. Wajah pucat Teh Ratih kini telah berlumuran darah. Anjing itu tak langsung mati, masih terdengar napasnya yang tersengal-sengal karena tenggorokannya terjepit. Hantaman kedua, ketiga terus diluncurkan sampai terdengar suara remukan tulang. Kepala anjing itu kini hancur berantakan, bahkan biji matanya terlepas keluar. Mulut moncongnya kini sudah tak berbentuk lagi. Giginya berserakan dengan daging gusi yang masih menempel. Sungguh saya shock melihat kejadian sadis tersebut di depan mata. Walaupun wajah anjing itu sudah hancur, tapi Teh Ratih masih belum berhenti menghantamnya dengan batu. Saya dan Bapak hanya berdoa melihat kelakuannya. Sebenarnya kami hendak mencegah, tapi kalau salah malah kamilah yang akan menjadi sasaran hantaman batu selanjutnya. Bukan hanya wajahnya, rambutnya Teh Ratih yang tergerai telah bercampur dengan cipratan darah. Dan ceceran daging kecil yang menempel tidak tampak penyesalan di wajahnya. Tapi sebaliknya dia tampak geram. Saya yang ketakutan kemudian mundur beberapa langkah, sedangkan Bapak semakin maju mendekati Teh Ratih. "Ikan Ratih," perintah Bapak. Mendengar suara Bapak, perhatian Teh Ratih pada bangkai anjing itu teralihkan. Dengan batu yang masih di tangan, sekarang Teh Ratih menatap Bapak lekat-lekat. Tanpa pemberitahuan dulu, Teh Ratih langsung melemparkan batu di tangannya ke arah Bapak. Leset begitu cepat, seperti batu itu terbuat dari busa. Entah apa yang merasukinya hingga kekuatannya berlipat ganda. Walaupun sempat menghindar, tapi lemparannya telak mengenai lutut kanan. Bapak saya jatuh terperosok ke dalam lumpur sawah. Saya refleks langsung menghampiri Bapak. Rasa takut pada Teh Ratih tiba-tiba saja hilang seketika. Sungguh saya geram dan hendak membalas dengan melemparkan kembali batu itu kepadanya. Belum sempat saya membalas, Teh Ratih loncat ke arah tiang penyangga saung. Dalam sekejap ia naik seperti monyet menuju atap.
Menyaksikan semua itu membuat tubuh saya mati rasa. Ingin rasanya lari berteriak karena ketakutan. Tapi yang terjadi, lutut saya malah lemas dan tenggorokan saya terasa kosong, tak ada suara. Teh Rati jongkok di atas atap saung dengan rambut tergerai panjang dan muka berlumuran darah. Disinari cahaya bulan di atas. Dia tertawa ngicik seperti kuntilanak. Lihat merah, peliharaanmu sudah aku musnahkan sebagai ganjaran karena tidak bisa menyelesaikan permintaan. Kepala Teh Rati menengok ke langit, kemudian ia tertawa lagi. Untuk sesaat saya diam memaku menyaksikan kejadian mengerikan itu. Hingga akhirnya saya tersadar dan segera menolong Bapak yang masih berusaha berdiri sambil menahan sakit. Luka di lutut Bapak tidak terlalu parah, tampak darah segar mengucur dari daging yang sedikit terkelupas. Teh Rati kembali memperhatikan kami berdua. Raut wajahnya berubah menjadi serius. Jangan pernah ganggu urusanku, atau ku hancurkan kepalamu seperti anjing itu, teriak Teh Rati. Kemudian Teh Rati meloncat ke pematang sawah. Dia merayap dengan cepat seperti kadal, entah akan pergi kemana. Tapi dia pergi tanpa memperhatikan kami lagi. Dari kejauhan dia seperti tenggelam di dalam kegelapan. Suara gemuruh daun padi yang ditiup angin menjadi suara pengiring kepergian Teh Rati. Dan nambahan orang-orang sawah seperti ucapan selamat tinggal. Kalau saja kaki Bapak sehat, mungkin dia akan mengejarnya. Dengan luka yang masih menggangga, saya membopong Bapak kembali ke rumah Kang Asep. Katanya kita harus lapor Pak Lurah sebelum terjadi hal-hal yang lebih mengerikan pada Teh Rati. Entah apa yang dimaksud dengan hal yang lebih mengerikan, karena saya tak bisa lagi membayangkan hal yang lebih mengerikan dari melihat pecahan kepala anjing di depan mata. Selesai, bersambung ke bagian 7. Nantikan lanjutan ceritanya. Terus ikuti channel Berita Horor. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan nyalakan tanda loncengnya supaya tidak ketinggalan cerita dari Berita Horor. Sehat selalu dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.